Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, saudara-saudara sekalian. Perkenalkan kami tim Kojor dengan produk kami bernama Ekan. Di sini kami akan menjelaskan produk kami dalam rangka mengikuti Hackathon Maritim 2021. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, yang kedua adalah konsep solusi, ketiga manfaat, dan keempat adalah demo. Pertama, latar belakang. Seperti yang kita ketahui bersama, seharusnya nelayan ketika dia selesai melaut, dia akan menjual ikannya. Dan ikan yang dijual ini memang harusnya dia dijual pada tempat pelelangan ikan atau TPI agar nelayan bisa mendapatkan harga yang lebih kompetitif dan bersaing sehingga kesejahteraan nelayan bisa ditingkatkan. Akan tetapi saat ini terdapat tengkulak yang melakukan permainan harga. Tengkulak ini biasanya menunggu nelayan langsung di pelabuhan sehingga nelayan tidak memiliki kesempatan untuk menjual ikannya pada tempat lain. Dan nelayan terpaksa menjual ikan ke tengkulak dengan harga yang cukup miring. Sehingga ini tentunya merugikan nelayan itu sendiri. Selain itu, tengkulak juga beberapa kali memberikan pinjaman terkadang kepada nelayan dengan bunga yang sangat tinggi dan ini tentunya bisa cukup menyulitkan bagi nelayan karena nelayan bisa terlilit hutang karena hal-hal ini. Seharusnya ikan-ikan tersebut memang dijual di pelelangan ikan agar didapatkan harga ikan yang lebih stabil, sehingga kesejahteraan nelayan bisa lebih ditingkatkan. Akan tetapi, penggunaan TPI saat ini menjadi kurang efisien karena diketahui beberapa nelayan lebih memilih untuk menjual ikannya kepada tengkulak. Oleh karena penggunaan TPI yang tidak efisien ini, beberapa TPI juga menjadi terbengkalai dan membangun TPI pun jadi lebih sulit karena perizinan yang semakin sulit. Oleh karena itu, kami menghadirkan solusi yaitu digitalisasi TPI. Konsep utamanya adalah daripada nelayan menjualnya kepada tengkulak, nelayan bisa langsung menjual ikannya secara langsung ke TPI dengan menggunakan smartphone mereka. Sistemnya adalah nelayan akan masuk ke dalam aplikasi mobile, kemudian menjual ikannya menggunakan aplikasi mobile tersebut. Kemudian ikan yang dijual nelayan bisa langsung dibeli pada website kami. Akan tetapi di laut koneksi internet memang cukup sulit, oleh karena itu nelayan tidak akan menggunakan koneksi internet ketika ingin menjual ikannya. Tetapi nelayan akan menggunakan SMS. Jadi nelayan akan memasukkan informasi-informasi yang penting ya untuk penjualan ikannya. Kemudian aplikasi kami akan membuat SMS yang akan dikirimkan kepada server kami. Kemudian informasi tersebut akan digunakan untuk penjualan ikan pada website kami. Seperti itu. Kemudian ini adalah arsitektur solusinya. Ini adalah pertama-tama nelayan masuk ke aplikasi mobile, mengirimkan SMS-nya menggunakan smartphone-nya, kemudian akan masuk ke dalam sistem kami. Kemudian nelayan akan bisa sambil melaut, bisa sambil melanjutkan pekerjaannya, dan juga ikan yang sudah dijual pada sistem kami akan masuk ke dalam aplikasi web. Kemudian jika pembeli sudah membeli ikan pada aplikasi web kami, nelayan akan mendapatkan SMS notifikasi sehingga nelayan akan langsung mengetahui bahwa misalkan ikannya sudah terjual. Dengan demikian, nelayan bisa pulang ke rumahnya dengan perasaan tenang. Manfaat dari sistem kami adalah yang pertama, menghilangkan tengkulak. Sistem seperti ini tentunya akan meminimalisir peran tengkulak sehingga kesejahteraan nelayan bisa lebih ditingkatkan. Selain itu juga, pembeli juga bisa mendapatkan ikan dengan lebih cepat karena ikan akan langsung dijual pada platform kami. Sehingga ikan yang didapat juga bisa menjadi ikan yang lebih fresh. Selain itu, penggunaan TPI juga akan menjadi lebih efisien karena akan lebih banyak orang yang menggunakan TPI dan juga nelayan tidak akan menjual kepada tengkulak lagi. Berikut adalah demo produk kami. Ini adalah website ikan. Website ini digunakan pembeli untuk membeli ikan yang ditawarkan oleh nelayan yang menggunakan aplikasi ini.
pada tampilan homepage ada list kategori dari ikan. Di sini ada ikan salmon, ikan kerapu, ikan tuna, dan ikan tongkol. Sebagai contoh, kita akan coba untuk membeli ikan salmon. Kita klik ikan salmon, dan pada halaman ini akan ada list dari nelayan yang menjual ikan salmon. List ini akan disortir berdasarkan banyak faktor seperti harga dari ikan, kepuasan pelanggan terhadap nelayan yang menjual, dan kedekatan pembeli dari lokasi nelayan. Dan kedepannya kita akan menambahkan filter-filter tertentu seperti tanggal, dan filternya bisa disortir berdasarkan membesar atau mengecil. Sebagai contoh, kita akan coba membeli ikan dari Pak yang dijual oleh Pak Supardi dengan kepuasan yang tertinggi. Nah, di sini adalah halaman konfirmasi pembelian. Di sini ada dikonfirmasi kembali jenis ikan apa yang telah kita pilih, penjualnya siapa, lokasinya di mana, dan kita dapat menambahkan jumlah ikan yang ingin kita beli. Seperti kita dapat mengatur membeli 0 ikan atau sampai maksimum satu atau sampai maksimum ikan. Seperti contoh, kita akan membeli 3 ikan, harganya akan berubah secara otomatis. Kita dapat membeli dan konfirmasi telah dikirim ke backend server kami, dan pembeli sudah membelikan dari nelayan. Sekian. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi mobile. Jadi fungsi utama dari aplikasi mobile ini adalah untuk mendaftarkan ikan hasil tangkapan ke market. Jadi itu adalah alasan mengapa tampilan defaultnya setelah aplikasi ikan dibuka ini adalah langsung masuk ke form. Jadi demonya adalah misalkan seorang nelayan ingin mendaftarkan ikannya di harga ikan hasil tangkapannya di harga 35.000 per kilo misalkan. Nah, kita masukkan di field pertama 35.000. Lalu di field kedua adalah untuk berat total. Jadi berat total itu misalkan kita isi 40 kilo. Nah, kategorinya kita masih terbatas pada 5 kategori ikan karena ini masih prototype. Jadi misalkan kita pilih salmon. Setelah mengisi semuanya, langsung tekan submit. Nah, ketika submit ditekan, aplikasi akan membawa pengguna ke halaman SMS. Jadi pesannya ini sudah terbentuk otomatis sesuai dengan hasil inputan tadi, jenisnya salmon, beratnya 40, harga 35.000 per kilo. Nah, ini akan dikirim ke SMS handler yang sudah disiapkan oleh sistem kami. Itu adalah contoh pengisian form. Lalu fitur kedua dari aplikasi buatan kami adalah profile. Jadi untuk profile ini terdiri dari display picture-nya. Lalu di sini ada title atau pangkat dari aplikasi ini nanti akan dijelaskan. Terus ada biodata singkat seperti nama, lokasi, dan nomor HP. Jadi pangkat ini adalah sebuah titel yang akan disertakan ke masing-masing pengguna atau nelayan dalam konteks ini. Jadi setiap transaksinya meningkat atau semakin lama dia menggunakan aplikasi ini, title-nya ini akan diberikan dengan yang lebih tinggi. Ini di sini contohnya ruler of the sea. Lalu untuk yang ketiga ada fitur riwayat transaksi. Jadi ada data-data seperti agregat seperti total pendapatan yang berapa, terus ada total penjualannya berapa. Lalu juga ada history transaksi, misalkan dia misalkan di nomor 1 ada tanggal 2 Juli 2020 dia menjual beratnya 500, harganya 30.000 per kilonya, jenis ikannya bandeng gitu. Sekian dari mobile. Sekian presentasi dari tim Kojor, semoga presentasi ini dapat membantu. Terima kasih.